Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 8 yang Ibu Guru banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu nantinya kalian harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah kalian nanti harus bisa menyebutkan kitab-kitab Allah beserta Rasul yang menerima kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, kalian nanti harus bisa membedakan antara kitab dan suhuf. Nah, seperti itu. Apa artinya iman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai apa? Yaitu sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Yang mana kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan ini yaitu mengandung perintah, mengandung larangan, mengandung janji dan ancaman Allah. Anak-anakku, ingat enggak rukun iman ada berapa? Rukun iman yaitu ada 6. Yang mana iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ke-3. Kitab yang pertama Allah turunkan adalah kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ini oleh Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Apa inti atau isi dari kitab Taurat ini? Artinya adalah hukum-hukum syariat agama. Kitab yang kedua yang diturunkan Allah adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa isi atau kandungan dari kitab Zabur? Yaitu kitab Zabur ini berisi tentang doa, tentang zikir, nasihat, dan juga hikmah. Kitab ini tidak berisi tentang syariat Islam. Kenapa? Karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa, Nabi sebelumnya. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil, yang mana kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kandungan dari kitab Injil ini? Kandungannya yaitu tentang perintah atau seruan untuk bertauhid kepada Allah, untuk lebih beriman kepada Allah, untuk mempercayai bahwa Allah lah Tuhan alam semesta ini. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang abadi, yang berlaku untuk sepanjang masa. Makanya kita sebagai orang Islam wajib untuk bisa membaca Al-Quran dan harus dibaca setiap hari, karena membaca Al-Quran ini adalah bernilai ibadah.
Sekarang kita akan belajar tentang suhuf. Apa sih suhuf? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Beda dengan kitab, kalau kitab tadi itu adalah dibukukan, sedangkan suhuf itu adalah bentuknya terpisah atau lembaran-lembaran. Tetapi keduanya antara kitab dan suhuf yaitu sama-sama berisi tentang firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Yang menerima suhuf, yakni yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berjumlah 10 suhuf atau 10 lembar. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam yang berjumlah 10 suhuf. Persamaan kitab dan suhuf sekarang. Pada dasarnya, persamaan kitab dan suhuf ini adalah tetap, yaitu pedoman hidup umat manusia sepanjang zaman. Yakni penjabarannya apa saja? Yaitu persamaan antara kitab dan suhuf yang pertama tentang keimanan. Yang mana semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul pasti mengajarkan tentang keesaan Allah. Pasti mengajarkan tentang tauhid, tentang kehidupan akhirat, kehidupan alam gaib, mengajarkan tentang surga dan neraka, bahwa surga itu ada, neraka juga ada. Nantinya kita akan memilih kedua tempat itu. Tergantung dari apa? Tergantung dari amal perbuatan kita ketika di dunia. Ketika di dunia kita menjadi orang yang baik, selalu beribadah kepada Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, tentunya nantinya kita akan mendapatkan balasan surganya Allah. Tetapi sebaliknya, ketika hidup di dunia, kita menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang selalu menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati guru-gurunya, menyakiti hati temannya, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah mengaji. Nah, otomatis nanti ketika di akhirat balasannya adalah neraka. Yang kedua, isi dari kitab dan suhuf yaitu tentang hukum-hukum yang pokok, seperti dilarang berzina, dilarang membunuh manusia, dilarang mencuri, tidak boleh berdusta, dan juga mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada guru dan orang tua. Yang ketiga, berisi tentang sama antara kitab dan suhuf, sama-sama berisi tentang sejarah para nabi terdahulu, sejarah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua sejarah itu terkandung di dalam kitab-kitab Allah dan suhuf-suhuf Allah yang telah diberikan kepada para nabinya. Sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, anak-anak, sudah seharusnya kita mempunyai keimanan yang kuat, terutama tentang iman kepada kitab Allah. Kenapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah? Supaya keyakinan kita bisa mendorong kita untuk selalu mendalami kitab-kitab Allah dan selalu membaca serta menjadikan pedoman di dalam hidup kita. Bu Fida rasa pembelajaran kita tentang kitab-kitab Allah cukup di sini. Ibu harap kalian bisa memahami pelajaran kita yang pertama ini. Semoga anak-anak kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah
terutama dihindarkan dari yang namanya virus corona. Amin. Pembelajaran kita cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.